tanggal 4 Desember kemarin, saya juga heran loh kok opsinya jadi opsinya ya bukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, gubernur dan wakil gubernur gitu kan, kok malah dipilih. Itu sempat terjadi perdebatan di balik nggak sih, Pak Masinton? Terkait ketika saya disodorkan draftnya seperti itu, saya bertanya, loh saya sampaikan ini kan draft usulannya datang dari DPR. Iya kan, tentu karena datang dari DPR, ya kita buat sesempurna mungkin dong. Kenapa kok malah ini dipilih? Gubernur itu kok malah ditunjuk, bukan dipilih langsung oleh rakyat seperti dalam undang-undang existing selama ini kan, Undang-Undang 23 tentang Undang-Undang Jakarta selama ini kan. Edian, rancangan aturan gubernur Jakarta ditunjuk presiden, demokrasi makin rusak, upaya lanjutkan presiden 3 periode? Ya, pertama tidak konsisten dan kedua politis. Tidak konsisten itu karena sebentar lagi kalau kita perhatikan rencana presiden adalah memindahkan ibu kota. Artinya peran presiden akan sangat jauh di pemerintahan Jakarta. Mestinya tidak ada campur tangan presiden terlalu dalam pemerintahan Jakarta karena ibu kota tidak lagi di Jakarta, sehingga persentuhan-persentuhan terhadap gubernur akan sangat berbeda dengan apa yang ada saat ini. Sehingga kalau sekarang ada rencana untuk menunjuk gubernur, itu tidak konsisten karena relasinya sudah sangat berbeda. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Berbagai kelompok politik dan masyarakat sipil Indonesia mengkritik sebuah rancangan aturan yang dianggap tidak demokratis, yang memungkinkan presiden menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang saat ini dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Selasa 5 Desember bersepakat untuk menginisiasi pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang bertujuan menjadikan Jakarta wilayah administratif khusus dan kota komersial setelah ibu kota Indonesia pindah ke Nusantara pada 2024 nanti. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan RUU DKJ sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia karena bisa menghilangkan hak partisipasi warga untuk memilih pemimpin mereka yang baik. RUU DKJ menurut dia juga mendiskriminasi warga Jakarta karena mereka tidak akan dapat memilih pemimpin secara langsung seperti provinsi-provinsi lain. Ini juga menandakan sebuah praktik otoriter rezim pemerintahan Presiden Jokowi, DPR, dan fraksi-fraksi yang ada. Semua fraksi di DPR kecuali fraksi PKS setuju untuk memulai pembahasan RUU DKJ dan menargetkan pembahasan rampung pada 15 Februari 2024 atau sehari setelah pemilu. Draft RUU DKJ bertanggal 4 Desember 2023 yang diterima Benar News menyebutkan rancangan tersebut mengandung 12 bab dan 72 pasal. Pasal 10 ayat 2 memuat ketentuan bahwa gubernur dan wakilnya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan aturan ini juga menyebutkan setelah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. Jakarta akan menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, kegiatan bisnis nasional, regional, serta global, menurut RUU tersebut. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan aturan tersebut tidak demokratis dan membuka jalan bagi anggota keluarga Presiden Jokowi untuk menjadi gubernur Jakarta. Sekarang saja Gibran bisa menjadi cawapres dengan menabrak etika konstitusi, apalagi RUU DKJ yang nantinya disahkan melalui DPR. RUU ini seperti juga melancarkan upaya jabatan Jokowi 3 periode yang semakin langgeng lewat jabatan anak-anaknya. Ray Rangkuti mengatakan potensi naiknya anggota keluarga Jokowi menjadi gubernur DKJ nantinya bukanlah isapan jempol semata, karena RUU ini disahkan saat masa jabatan Jokowi belum berakhir. Jadi sangat mungkin anggota keluarganya untuk jadi gubernur DKJ, seperti Gibran yang sekarang menjadi calon wakil presiden.
Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniansyah, mengatakan RUU DKJ terkait penunjukan gubernur oleh Presiden layak dicurigai sebagai upaya politik yang buruk. Menurut Deddy, Jokowi akhir-akhir ini sedang terkesan menguasai banyak persoalan politik, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan majunya Gibran, hingga soal Jokowi menaikkan keputusan yang membolehkan peserta pemilihan presiden tetap memegang jabatan publik. Bisa saja RUU DKJ menjadi cadangan jika kekuasaan keluarga Jokowi gagal diteruskan oleh Gibran. Maka Gibran bisa ditunjuk sebagai gubernur DKJ. Kaisang dan Bobi sekalipun memiliki peluang yang besar. Dari menilai penunjukan gubernur lebih tepat diterapkan di ibu kota Nusantara, bukan Jakarta. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai hal yang sama. Ia menilai aturan ini merupakan tirani regulasi. Ujang mencium aturan ini merupakan kehendak Jokowi agar gubernur dan wakil gubernur DKJ ke depan adalah bagian keluarganya. Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendry Satrio, menjelaskan peraturan ini adalah bentuk kemerosotan demokrasi dan regulasi ini berpotensi menjalar ke daerah-daerah lainnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mungkin banyak capres lain yang berkunjung ke sini, tapi Abang alhamdulillah semuanya hadir. Saya satu pilihan yang saya dari capres yang lain itu saya pilih Pak Ganjar karena dia merakyat sekali. Bagaimana Abang melihat sosok Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud mungkin? Alhamdulillah Pak Mahfud dengan Pak Ganjar alhamdulillah kelihatannya. Percuma Capres Gemoy datang, Kiai Ponpes Cipasung sebut semua capres hadir ke pondoknya, tapi beliau tetap pilih Ganjar Mahfud. Paslon sebelah kena gampar. Alhamdulillah, saya pribadi bisa bersilaturahmi secara langsung di pondok pesantren karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi, sehingga saya merasa berhutang untuk terutama ke Bunyai karena belum bisa sowan, belum bisa berkunjung secara langsung. Ya, dan itu kan sudah disampaikan sama Mas Ganjar. Oh iya. Akan melanjutkan apa-apa yang memang menjadi program pentingnya Pak Jokowi, membangun kesejahteraan rakyat. Caranya Mas Ganjar dan Pak Jokowi itu mirip pemberdayaan orang, pemberdayaan manusia, emansipasi, gitu ya. Gitu loh, iya. Kalau Anies sama Caimin jelas posisinya. Gua nggak mau sebuah partai politik ngomong kalau gua menang maka gua hapus undang-undang. Kalau Pak Prabowo pernah menentang selama 2 kali pilpres. Dan kita agak susah ngomong bahwa ini pelanjut. Buat apa lo dipilih lagi? Dipilih kalau lo nggak melakukan perbaikan. Iya, betul. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Kiai Ubaidillah Ruhyat mengatakan sejumlah calon presiden sudah sowan ke Ponpes yang dipimpinnya menjelang Pilpres 2024. Namun, Ubaidillah tetap menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kiai Ubaidillah melihat kecocokan dalam pasangan Ganjar Mahfud. Ia juga optimistis keduanya akan menang menjadi presiden dan wakil presiden dan dapat menuntaskan korupsi serta menangani masalah-masalah hukum di Republik Indonesia. Selain itu, Kiai Ubaidillah juga menyoroti latar belakang Cawapres Ganjar Mahfud yang merupakan tangan kanan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, sehingga ia meyakini masa depan pesantren akan cerah di tangan paslon tersebut. Sementara istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, membeberkan upaya suaminya memastikan keberpihakan terhadap guru agama sewaktu menjadi gubernur Jateng. Menurutnya, hal tersebut bisa diimplementasikan di tingkat nasional. Sebelumnya, Siti Atikoh mengikuti doa bersama para kiai, nyai, dan santri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu, pimpinan Ponpes Ubaidillah Ruhyat mendoakan agar suami Atikoh menjadi presiden lewat Pilpres 2024. Acara doa bersama digelar di Kompleks Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya sejak pukul 5.37 WIB. Tampak banner berukuran besar bertuliskan doa bersama santri mengantarkan santri menjadi abdi negeri Pondok Pesantren Cipasung. Sebenarnya bukan hanya di Cipasung saja, pasangan Ganjar Mahfud juga mendapat dukungan dari ulama, kiai dan pimpinan Ponpes se-Jawa Barat yang tergabung dalam jaringan Ganjar Nusantara atau Jaga NU. Dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi Jaga NU yang digelar di Hotel Purni Katulistiwa,
Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin 6 November. Ganjar Mahfud dinilai sebagai pasangan yang tegak dan berpengalaman. Sebab itulah para kiai dan pimpinan Ponpes di Jabar mendambakan sosok pemimpin seperti mereka agar Indonesia semakin baik. Pengasuh Ponpes Darul Falah Kabupaten Cianjur Kiai Ade Ismail mengatakan pasangan Ganjar Mahfud juga merepresentasikan suasana kemasyarakatan Indonesia yang nasionalis dan religius. Menurut Kiai Ade, representasi tersebut melengkapi seluruh pengalaman Ganjar Mahfud di pemerintahan, sehingga kata dia kepemimpinannya layak ditingkatkan untuk jadi presiden dan wakil presiden. Kiai Ade berharap Indonesia menjadi bangsa yang unggul lewat kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian Indonesia semakin maju melalui kepemimpinan yang tegas dan bersih. Dukungan tersebut memang bukan tanpa dasar, melainkan melihat rekam jejak dan kinerja Ganjar selama ini, salah satunya langkah tegas Ganjar dalam memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Ganjar merupakan salah satu pejabat publik yang sangat adaptif terhadap media sosial. Ia banyak melakukan gebrakan reformasi birokrasi dalam melayani rakyatnya. Langkah tersebut diambil para kiai dan ulama bukan hanya untuk kemaslahatan masyarakat, tapi melihat dinamika politik saat ini yang ditandai dengan mulai adanya pemanasan mesin partai politik menyongsong gelaran pemilu 2024. Melihat dinamika politik yang ada, keputusan mendukung Capres 2024 menjadi sangat penting. Rakyat tidak boleh pasif, harus aktif mengambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 yang sangat strategis ini. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat hangatnya perburuan Capres dan Cawapres 2024 dengan para relawannya yang militan saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi Anda yang masyarakat awam dapat menonton drama demi drama sampai klimaks. Jadi bagaimana menurut Anda?